Nabi Bud. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Eprina, anggota Dewan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Pulau Bawang, fraksi Gerindra, Bapak Camat Megala yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekcam, Pak Ahmad Heri yang saya hormati, Bapak Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir yang saya hormati, Bapak Ketua BPK dan anggota yang saya hormati, Bapak Babinsa, Babinsa Kipas yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati, teman-teman pendamping, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama yang hadir pada hari ini yang saya muliakan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kemudian dari bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi berkah itu berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah merencanakan untuk pembangunan kampung Gunung Ilir untuk tahun anggaran 2023. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada hari ini diatur dalam Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi perintah Permendes, desa harus menyusun rencana kerja pemerintahan desa untuk tahun anggaran berikutnya, dan sekaligus menyusun daftar usulan rencana kegiatan untuk musrenbang reguler yang nanti akan dibahas di tingkat kecamatan dan dibahas di musrenbang kabupaten. Contoh yang disampaikan oleh Pak Kakang tadi, jalan kabupaten Ibu Dewan ini kan nanti bukan masuk ke RKP yang akan dibangun menggunakan dana desa, gitu kan? Dia akan masuk ke dalam RKPD kabupaten. Nah ini akan kita bahas juga hari ini Pak Ketua BPD kan, gitu kan? Jadi akan ada dua agenda yang akan kita bahas. Ya, agenda kegiatan yang akan didanai dari dana APBD, baik itu APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN yang memang tidak mampu dan tidak bisa dilaksanakan oleh desa. Kemudian yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa. Ini akan ada dua kegiatan yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sudah ada lahir prioritas penggunaan dana desa nomor 8 tahun 2022 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Maksudnya Permendes nomor 8 tahun 2020. Di Permendes nomor 8 itu bahwa prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 yang pertama itu untuk pendataan, Pak. Pemuktahiran pendataan SDGs, karena pemerintah itu mengharapkan perencanaan pembangunan itu dengan menggunakan data. Kalau mau menuntasin orang miskin, saya ini biasanya memang kadang-kadang pakai bahasa kartu, Pak, ya. Mengentaskan orang miskin itu harus tahu dulu berapa jumlah orang miskin di kampung kita, ya. Siapa saja orangnya. Nah itu makanya kita menggunakan pendataan. Makanya pemerintah menginisiasi dengan melalui pendataan SDGs desa, yang alhamdulillah kampung Gunung Ilir sudah selesai dan sudah ditetapkan, sudah bisa dibaca di tingkat pusat. Dashboard dibuka di dashboard SDGs, data-data bahwa Bapak sekalian yang menjadi warga kampung Gunung Ilir sudah ada di situ. Dan itu yang mempunyai hak terhadap data tersebut adalah pemerintah kampung. Yang bisa ngambil datanya berupa hard copy dan lain sebagainya ada hanya pemerintah kampung, Pak Kakam, gitu kan? Yang bisa mendownload form Excel-nya terkait data apa yang akan diambil di situ hanya pemerintah kampung. Pendamping nggak bisa, pemerintahan kecamatan nggak bisa, pemerintahan pusat juga nggak bisa, pemerintah kabupaten juga nggak bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting. Ini tetap menjadi prioritas. Dan ini memang
sangat intens sekali dilakukan pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten kita Tulang Bawang. Karena secara nasional itu merupakan program nasional. Karena kalau generasi kita Pak, Ibu, generasi kita ini nggak sehat. Anak-anak yang dilahirkan oleh rumah tangga yang ada di Indonesia ini tidak sehat, kerdil, perkembangan otaknya tidak bagus, maka negara kita akan mudah untuk dijajah, direbut oleh bangsa lain. Maka ini menjadi penting. Jadi maka perlu ada kita mengedukasi Pak, supaya perilaku hidup bersih sehat ini menjadi penting, menjadi perhatian terutama anak-anak remaja putri, gitu kan? Bagaimana dia bisa memperlakukan hidup bersih dan sehat. Karena kalau si calon ibu ini sudah nggak sehat, pasti dia akan melahirkan keturunan yang tidak sehat. Makanya pesan kalau ke anak laki-laki ya cari perempuan yang sehat. Nggak usah Pak cari perempuan yang kaya, karena kaya itu memang garis tangan kan gitu. Ya, cari perempuan yang sehat, yang ibadahnya bagus gitu kan. Nah itu selesai hidup dunia. Kalau dia sehat, amal ibadahnya bagus gitu ya, imannya bagus gitu ya, baik agama lain apapun agamanya. Kalau imannya bagus ya pasti mengikuti aturan agama dalam hidupnya kan gitu, akan aman rumah tangganya. Ini kan nyimpang dikit. Kemudian terkait dengan setelah itu pendataan SDGs, kemudian untuk kegiatan bencana non alam. Jadi COVID kita ini masih dianggap masih ada, ya, tetapi tidak separah dulu. Tapi kemungkinan ya mungkin akan dianggap sebagai kegiatan lain-lain yang atau kegiatan tak terduga. Kemudian untuk kegiatan BLTDT itu masih ada diprioritaskan di dalam Permendes 8 itu. Tetapi, nah itu nggak seperti dulu lagi, karena kalau dulu ditargetkan 40%, sekarang hanya maksimal 25%. Berarti yang benar-benar miskin, yang benar-benar layak menerimanya, itu yang nanti akan dialokasikan untuk mendapatkan BLTDD. Ya Pak ya? Yang benar-benar kalau makan sehari semalam saja hanya mampu sekali atau 2 kali, nah itu yang layak mendapatkan BLTDD. Dan kalau bapak sudah manula gitu kan, punya penyakit menahun, tapi ikut anak yang kaya raya, ya nggak elok untuk minta BLTDD. Ini yang memang harus kita sadari gitu kan. Siapa yang memang layak untuk menerimanya, ini yang harus disadari dan disepakati nanti. Kemudian ada ruang untuk kegiatan bantuan untuk bedah rumah. Maksimal anggarannya 10 juta, tetapi menerima hanya material saja. Jadi kan menjadi penting. Kalau memang ada di lingkungan kita, di Pak RT atau Pak Kadus, ada rumah yang memang benar-benar layak untuk dibedah, berarti harus ada komitmen warga di RT itu akan mengerjakan bedah rumah itu dengan cara gotong royong. Karena materialnya akan dibantu dari dana desa melalui APBK sebesar 10 juta. Misalnya kalau dia perlu batu, pasir, kayu gitu kan, paku, papan gitu, nanti disediakan dari dana desa. Tetapi untuk memasangkan papan, pasir, itu semen itu harus swadaya masyarakat di lingkungan rumah tersebut. Ya, jangan nanti maksakan mengajukan, tetapi masyarakat nggak bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Ujung-ujungnya semennya beku, gitu kan? Pasirnya dihanyutin air, gitu kan? Nanti yang kena masalah kepala kampung, kan? Anggaran bedah rumah 10 juta tidak dibangunkan. Akhirnya uang negara sia-sia. Nah ini masalah. Nah untuk itu kan memang perlu dukungan masyarakat di lingkungan yang akan dibedah rumahnya. Kemudian nanti diprioritaskan mana yang mendesak Pak untuk dilaksanakan terlebih dahulu.
Misalnya dari 10 rumah, ada rumah satu yang memang sudah tinggal rubuhnya lagi, ya itu dulu lah gitu kan. Yang udah tinggal rubuhnya, yang lain ya mungkin belakangan gantian. Karena anggaran kita juga terbatas, karena pos untuk pembangunan itu banyak gitu kan. Ya Pak Arjuna ini begitu jadi kepala kampung bingung gitu kan. Anggaran yang diterima hanya sekitar 800 juta ya, Pak ya? 1 miliar ya dari dana desa. Kalau mau diterapkan semuanya ya nggak cukup Pak untuk membangun. Apalagi kemarin 2 tahun 2021 sampai dengan 2022 terserap untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID. Praktis hampir tidak ada pembangunan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah ini juga memang kegiatan ketahanan pangan ini diharapkan ada kesinambungan. Anggaran ketahanan pangan itu bisa berkembang, lestari, kemudian bisa dimanfaatkan dalam waktu pendek oleh masyarakat, sehingga bisa menjawab masalah yang ada saat ini. Ya misalnya Pak ya, harga cabai mahal gitu. Kemudian di kampung ini menyepakati bagaimana kalau kita menanam cabai di halaman rumah. Apakah di hamparan atau menggunakan polybag? Nanti dana desa menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya. Misalnya contoh ya, bukannya saya mengharuskan nanam cabai gitu kan. Saya bersyukur juga kalau nanam cabai. Itu cabai mahal saya main di sini gitu kan. Punya cabai semua. Begitu walaupun cabai mahal nggak ada urusan, kalau petik aja di halaman. Bisa ini contoh Pak ya. Saya pernah bertugas di Lampung Selatan Pak. Rata-rata di depan rumah di desa Pak di Kecamatan Palas itu ada apa namanya daun bawang di pot. Mereka ibu-ibu menanam daun bawang di pot. Itu kan kreatif ya. Jadi kalau perlu untuk datar telur segala macam tinggal ngambil dari pot saja. Jangan pot ini ditanamin bunga semua kan gitu. Iya. Kemudian ada yang mengandung racun juga bunganya kan. Kita punya anak bayi main di hotel sama dia, gigit-gigit dia pingsan. Nah kan gitu. Ya maksud saya kan